Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil tugas Alpro dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Muhammad Haidar Amanullah dengan NIM 103112400262. Saya Fahri Nabil Prasetyo dengan NIM 103112400274. Saya Satria Disa Dharma dengan NIM 10311124000273. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 16 dengan judul aplikasi chatbot AI untuk kesehatan mental dan produktivitas. Di codingan kami yang pertama ada package main dengan import Buvio itu untuk baca input dari pengguna, FMT itu untuk cetak output ke layar, OS itu untuk membaca input dari pengguna, string itu untuk oleh teks agar bisa dimengerti oleh bot. Lalu di sini kita ada stroke untuk menyimpan data interaksi dengan tipe interaksi yang di dalamnya ada ID dengan tipe data integer, waktu dengan tipe data string, lalu topik dengan tipe data string, pesan dengan tipe data string, jawaban dengan tipe data string, dan terakhir ada urgensi dengan tipe data string. Lalu kedua ada struct untuk menyimpan data saran dengan tipe saran yang di dalamnya ada topik dengan tipe data string, isi dengan tipe data string. Di sini juga ada variabel global dengan variabel global variabel daftar interaksi yang terdapat tipe interaksi dan juga variabel daftar saran yang terdapat tipe saran. Lalu di sini saya akan menjelaskan di dalam aplikasi kami ada beberapa submenu yang diantara lain ada 1. Tambah interaksi baru, 2. Lihat semua interaksi, 3. Cari saran berdasarkan topik, 4. Urutkan interaksi berdasarkan ID, 5. Urutkan interaksi berdasarkan urgensi, dan ke-6 keluar. Di sini kita bagi tugas dengan submenu 1 dan 2 dikerjakan oleh saya Muhammad Haidar Amanullah. Sub 3 dan 4 dikerjakan oleh Fahri Nabil Prasetya. Sub 5 dan 6 dikerjakan oleh Satria Disa Dharma. Selanjutnya kita memiliki fungsi utama dengan perulangan yang dimana perulangan ini nanti akan berhenti jika user memilih submenu 6 atau keluar. Dengan case pertama untuk memilih menu menambahkan interaksi baru seperti memasukkan ID transaksi, memasukkan waktu, topik, pesan Anda, dan balasan bot, serta tingkat urgensi. Lalu di case 2 ada fungsi tampilkan semua interaksi. Di case 3 ada fungsi cari saran topik. Di case 4 ada fungsi urutkan berdasarkan ID dan tampilkan semua interaksi. Di case kelima ada fungsi urutkan berdasarkan urgensi dan fungsi tampilkan semua interaksi. Lalu di case 6 ini jika user memilih submenu 6 akan muncul sampai jumpa, terima kasih telah menggunakan chatbot. Atau jika user tidak memilih submenu 1 sampai 6 akan muncul pilihan tidak dikenal, coba lagi.
Lalu saya akan menjelaskan fungsi tampilkan semua interaksi. Di fungsi ini bertugas untuk menampilkan semua riwayat interaksi pengguna dengan chatbot. Semua data interaksi disimpan dalam array global daftar interaksi. Seperti ini, EF-len daftar interaksi. Ini pertama tuh dicek dulu apakah daftar interaksi masih kosong. Jika belum ada data atau panjang array sama dengan 0, program akan mencetak belum ada interaksi. Kemudian langsung return artinya keluar dari fungsi tanpa melanjutkan ke bagian bawah. Jika sudah ada, fungsi akan melakukan perulangan dengan for range. Setiap elemen disimpan ke dalam variabel i bertipe interaksi. Lalu dalam setiap interaksi, data interaksi ditampilkan dengan format yang rapi. Jadi nanti munculnya tuh rapi. Terus saya akan menjelaskan selanjutnya ada submenu 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Fahri Nabil. Baik, saya akan menjelaskan fungsi untuk mencari saran berdasarkan topik. Di sini ada function cari saran topik dengan tipe data string dan saran dengan tipe data bool. Ini mendefinisikan fungsi cari saran yang menerima parameter berupa topik, tipe string, dan mengembalikan 2 nilai. Yang pertama, saran struct saran yang ditemukan, lalu boolean status apakah saran ditemukan true atau tidak. Lalu ada perulangan for range daftar saran, melakukan perulangan pada semua elemen dalam daftar saran. Setiap elemen disimpan dalam variabel s. Lalu if string equal float. Di sini mengecek apakah topik dari saran s-topik sama dengan input user topik. Equal float digunakan agar perbandingan tidak sensitif huruf kapital. Lalu return s true. Jika cocok, langsung kembalikan saran s dari status true. Lalu return saran false. Jika tidak ada yang cocok, setelah seluruh loop selesai, kembalikan saran kosong dan false. Lalu fungsi menampilkan saran yang sesuai di daftar saran. Di sini ada function cari saran topik. Fungsi ini dipanggil saat user memilih menu 3, cari saran berdasarkan topik. Topik dari input, nanti keluarnya topik yang ingin dicari. Meminta pengguna memasukkan topik lalu disimpan ke variabel topik. Lalu saran ditemukan dari cari saran topik. Memanggil fungsi cari saran yang telah dijelaskan tadi, lalu mengembalikan saran dan status ditemukan. Lalu if ditemukan, jika true artinya saran ditemukan. Lalu fmt printf untuk menampilkan isi saran berdasarkan topik. Lalu else jika tidak ditemukan false, jalankan sebagai berikut. Lalu fmt print ln, nanti keluarnya saran tidak ditemukan. Menampilkan pesan bahwa topik tidak ditemukan dalam daftar saran. Lalu fungsi untuk mengurutkan berdasarkan ID. Di sini function urutan berdasarkan ID mendeklarasikan fungsi tanpa parameter dan tidak mengembalikan apapun.
perulangan I dari 0. Perulangan pertama untuk memilih elemen ke I dari array daftar interaksi. Lalu perulangan J dari I plus 1. Perulangan kedua untuk membandingkan elemen ke I dengan elemen setelahnya, yaitu ke J. Lalu ada if daftar interaksi ID. Mengecek apakah ID pada posisi I lebih besar daripada ID di posisi J. Jika iya, maka artinya urutan tidak benar. Harusnya kecil ke besar. Lalu daftar interaksi I dan daftar interaksi J sama dengan daftar interaksi J dan daftar interaksi I. Ini tukar posisi dua elemen tersebut yang biasa kita sebut proses web. Lalu yang terakhir ada fmtprintln. Nanti keluarannya data diurutkan berdasarkan ID. Di sini setelah proses selesai, tampilkan pesan bahwa data telah diurutkan berdasarkan ID. Lalu fungsi yang bawahnya akan dijelaskan oleh teman saya Satria Adisadharma. Baik, kali ini saya akan menjelaskan function urutkan berdasarkan urgensi. Function urutkan berdasarkan urgensi ini adalah deklarasi fungsi bernama urutkan berdasarkan urgensi. Fungsi ini tidak menerima input atau tidak ada parameter di dalam tanda kurung dan tidak mengembalikan nilai, tidak ada tipe data setelah tanda kurung. Tujuannya hanya untuk melakukan aksi, yaitu mengurutkan data global daftar interaksi. Selanjutnya di bawahnya ada for i titik 2 sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari len dalam kurung daftar interaksi, min 1 titik koma i plus plus. Ini adalah log for luar. Log ini akan berjalan mulai dari indeks 0 hingga 1 indeks sebelum akhir dari daftar interaksi. Variabel i merepresentasikan indeks elemen yang sedang dipertimbangkan sebagai kandidat untuk ditempatkan pada posisi yang benar. Pada setiap iterasi log luar, elemen dengan urgensi tertinggi di antara elemen-elemen yang belum terurut akan menggelembung ke posisi yang benar. Di bawahnya ada for j titik 2 sama dengan i plus 1 titik koma j lebih kecil dari len dalam kurung daftar interaksi titik koma j plus plus. Ini adalah log for dalam yang bersarang di dalam log luar. Log ini akan berjalan mulai dari indeks 1 plus 1, yaitu log ini akan berjalan mulai dari indeks i plus 1 dalam kurung, yaitu elemen setelah i, hingga elemen akhir dari daftar interaksi. Variabel j merepresentasikan indeks elemen yang sedang dibandingkan dengan elemen di indeks i. Di bawahnya ada if daftar interaksi dalam kurung i urgensi lebih kecil dari daftar interaksi dalam kurung j urgensi. Ini adalah kondisi perbandingan. Disinilah logika peraturan diterapkan. Program ini membandingkan nilai urgensi dari objek interaksi di posisi I dengan nilai urgensi dari objek interaksi di posisi J. Jika urgensi di posisi I lebih kecil dari urgensi di posisi J, itu berarti daftar interaksi dalam kurung J memiliki urgensi yang lebih tinggi atau sama dan seharusnya berada di posisi yang lebih awal sebelum daftar interaksi dalam kurung I. Jika kita ingin mengurutkan dari tinggi ke rendah. Nah, di bawahnya ada daftar interaksi dalam kurung I, daftar interaksi dalam kurung J sama dengan daftar interaksi J dalam kurung, daftar interaksi I dalam kurung. Ini adalah operasi penukaran atau swap. Pada sini hanya akan dieksekusi jika I dan F di atas terpenuhi, yaitu jika urgensi di I lebih kecil dari di J. Dengan sintaksis penetapan ganda multiple assessment ini, nilai dari daftar interaksi dalam kurung J akan ditugaskan ke daftar interaksi dalam kurung I, dan nilai daftar interaksi dalam kurung I akan ditugaskan ke daftar interaksi dalam kurung J.
secara efektif ini menukarkan posisi kedua objek interaksi di dalam slide daftar interaksi. Interaksi dengan urgensi yang lebih tinggi akan digeser ke posisi yang awal. Secara keseluruhan, fungsi ini menggunakan algoritma Boolshot untuk menggunakan daftar interaksi. Algoritma ini berulang kali melintasi daftar pembandingan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka tidak dalam urutan yang benar. Dalam kasus ini, dari urgensi ke titik tinggi ke rendah. Proses ini diulang hingga seluruh daftar terurut. Ya, mungkin bisa ke program terakhir itu keluar ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan tampilan outputnya. Pertama ada kita coba yang sub pertama itu ya, tambah interaksi baru. Bentar. Kita masukkan ID. Kita kasih contoh aja 10. Masukkan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Topiknya kita coba stres ya. Pesan Anda. Sebentar. Gampang di-cut ya, Ya, kenalan. silakan boleh dijelaskan. Gampang. Pesan saya hari ini sedang stres. Nah, nanti bot ini akan menjawab, coba tarik nafas dan istirahat sebentar. Lalu kita akan memasukkan tingkat urgensi itu dari 1 sampai 5. Kita coba 5 ya. Nah, nanti kalau kita lihat di riwayatnya, kita coba ya. Nah, ini nanti muncul dari ID, tanggal, topik, pesan, jawaban, dan urgensi. Lalu kita akan mencoba submenu ketiga. Submenu ketiga itu untuk cari saran berdasarkan topik. Misal nih ya, kita topiknya tuh cemas. Nah, nanti muncul nih dari botnya akan muncul saran, tulis isi pikiranmu dan coba latihan pernapasan. Lalu kita akan mencoba submenu nomor 4, urutkan interaksi berdasarkan ID. Sebelum itu, karena riwayatnya baru 1, kita buat riwayat lain. Nah, kita coba urutkan interaksi berdasarkan ID. Nah, ini nanti bisa mengurutkan dari kecil ke terbesar, 10, 15, 16. Lalu ke 5, submenu kelima itu ada urutkan interaksi berdasarkan urgensi. Kita coba nomor 5. Nah, nanti ini dari yang terbesar ke yang terkecil. 5, 4, 1. Lalu jika user mengetik bukan di antara 1 sampai 6, misalnya 7, bot akan menjawab pilihan tidak dikenal, coba lagi. Dan terakhir, jika user
memilih angka 6, berarti perulangan dari semua codingan kita selesai dengan muncul sampai jumpa. Terima kasih telah menggunakan chatbot. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.